Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulah ba'dah. Pertama kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita semua banyak kenikmatan gitu ya. Nikmat sehat semua ya. Insya Allah. Nikmat sempat. Insya Allah semuanya diluangkan waktunya gitu ya untuk bisa datang ke forum yang mulia ini ya. Insya Allah teman-teman adalah orang-orang yang mulia gitu ya. Karena ada tekad untuk datang ke acara seperti ini ya, di saat mungkin pemuda-pemuda yang lain lebih memilih untuk jalan-jalan atau nongkrong gitu ya, tapi teman-teman digerakkan hatinya untuk datang ke forum yang mulia. Jadi insya Allah teman-teman orang-orang yang mulia gitu. Alhamdulillah, tidak lupa juga sholawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa menggapai syafaat beliau di hari di mana tidak ada syafaat kecuali syafaat dari Rasulullah. Alhamdulillah teman-teman, pada malam hari ini kita akan sedikit belajar gitu ya. Belajar saling menasehati, watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, karena itu juga memang kewajiban kita sebagai seorang muslim gitu ya. Allah berfirman, kuntum khaira ummah. Jadi kita ini sebaik-baik umat gitu ya. Lanjutannya yaitu kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi kita disebut sebagai sebaik-baik umat itu bukan karena sholat kita, bukan karena sedekah kita, tapi karena apa? Karena ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi kita ini mendapat predikat sebaik-baik umat karena amal ma'ruf nahi munkar. Apa itu amal ma'ruf nahi munkar? Mencegah memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran gitu ya. Jadi kita ini mendapat predikat sebaik-baik umat ya karena ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi sudah menjadi hal yang seharusnya kita lakukan gitu ya, untuk supaya kita bisa terus-menerus saling menasihati satu sama lain gitu ya. Ya karena manusia ini memang butuh nasihat gitu ya. Karena enggak selamanya kita itu bisa lurus-lurus aja gitu ya. Sesekali mungkin kita belok gitu ya. Melipir. Tapi nggak apa-apa, itulah manusia gitu ya. Yang penting kita tidak ada rasa kemudian anti untuk dinasihati gitu ya. Yang penting kita mau terus belajar dan terus mendengar nasihat. Walaupun mungkin banyak keburukan yang masih sering kita lakukan, ya perlahan. Yang penting kita ada tekad untuk kemudian meninggalkannya dan ada tekad untuk kemudian berubah menjadi lebih baik. Karena teman-teman yang namanya istiqomah itu bukan yang tidak pernah berbuat salah gitu ya. Jadi kalau kita selama ini pernah mendengar kata istiqomah ya, istiqomah itu bukan orang yang kemudian taat terus nggak pernah berbuat salah. Kalau orang yang nggak pernah berbuat salah itu adalah istiqomah, maka istiqomah itu hanya ada pada diri Rasulullah gitu ya. Hanya Rasulullah yang pantas disebut manusia istiqomah. Nggak ada orang lain gitu ya. Tapi istiqomah itu adalah siapa yang ketika dia berbuat salah, dia langsung kembali ke jalan yang benar gitu ya. Kemudian berbuat salah lagi, ya dia langsung ingat lagi gitu ya. Kemudian dia berbuat salah lagi, dia langsung ingat lagi gitu. Jadi harapannya teman-teman di sini ya, walaupun sesekali mungkin lupa sholatnya ya,
bisa langsung ingat gitu, oh ternyata saya meninggalkan kewajiban gitu ya. Kemudian ada yang melakukan hal-hal yang dilarang, ya bisa langsung ingat kembali gitu ya. Jangan terlalu lama lah dalam lubang kemaksiatan gitu, karena kan kita nggak tahu ya, ini masalah umur juga gitu ya. Umur kita ini kan kita nggak tahu sampai kapan, jadi sebisa mungkin ketika kita berbuat salah ya langsung beristighfar gitu ya. Salah istighfar. Seperti itu teman-teman. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman ya dalam surat Ali Imran ayat yang ke-102, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Apal kabeh. Wala tamutunna. Wah, apal kabeh. Muga-muga apal maknane dan diamalkan gitu. Wahai orang-orang yang beriman gitu ya, kata Allah Subhanahu wa taala, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa gitu ya. Ini ayat sangat sering dibaca oleh khatib Jumat ya. Jadi wajar kalau sebagian besar dari kita hafal gitu ya, karena setiap Jumat itu mesti dibaca gitu ya. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Karena memang itu salah satu rukun dalam pelaksanaan sholat Jumat ya. Jadi harus menyampaikan pesan takwa gitu. Wajar kalau kita semua sering mendengar dan mungkin sudah hafal gitu ya. Oke teman-teman, kita mau coba memahami ayat tersebut ya. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa gitu ya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan kalian itu mati kecuali dalam keadaan muslim gitu ya. Intinya di ayat yang belakang tadi teman-teman. Jadi kalian itu jangan sampai mati kecuali dalam keadaan muslim gitu ya. Karena ada kisah gitu ya, orang yang selama hidupnya taat, sholat, zakat, puasa gitu. Cuman di akhir hayatnya ternyata dia lebih memilih pindah keyakinan gitu ya. Di akhirnya dia mati dalam keadaan non muslim, dan kita tahulah ya yang masuk surga itu kan hanya muslim ya, yang lainnya di neraka. Kita harus yakin teman-teman, nggak boleh orang itu ya bisa aja masuk surga, nggak boleh. Kita harus yakin kalau yang masuk surga itu ya kita gitu ya, Islam. Di luar Islam yang masuk neraka semua, itu bagian dari keyakinan akidah ya. Kalau kita bilang wah surganya mereka, nggak boleh. Kita harus yakin pokoknya yang di surga ya kita, yang di neraka mereka gitu ya. Itu bagian dari akidah kita gitu. Keyakinan kita sebagai seorang muslim ya harus yakin gitu. Jadi nggak boleh kok ada tingkatan surga gitu ya. Oh surgaku surgamu tuh nggak boleh. Surgaku nerakamu gitu. Jadi mereka di neraka, kita di surga gitu. Itu bagian dari akidah kita gitu ya. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan lagi ya. Jadi tadi jangan sampai kita itu mati kecuali dalam keadaan muslim. Jadi dijaga benar nih keselamatan teman-teman ini. Sampai kapan ya? Sampai kematian itu datang. Bisa jadi kematian itu datang di umur kita yang ke-30. Ya. Umurmu berapa sih? Baru berapa? 16. Bisa jadi di umur 17 ya, kita nggak tahu gitu loh. Ya, madang gue. Ya bisa jadi ya saya sendiri di umur 26, 27 kan kita nggak tahu gitu ya. Tugas kita cuman berbekal dan bersiap-siap gitu ya. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Ada hadis yang perlu direnungkan gitu ya, bahwasanya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhillu illa dhilli. Yauma la dhilla illa dhillu. Rasulullah bersabda bahwasanya ada 7 golongan teman-teman. Ada 7 golongan yang akan mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala di suatu hari, di mana di hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Jadi ketika hari kiamat nanti ya, itu tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bapak ibu kita, anak-anak kita tuh nggak bisa memberikan pertolongan sedikit pun gitu ya.
Yang bisa memberikan pertolongan atau naungan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di hari kiamat nanti. Siapakah 7 golongan tersebut? Boleh dicatat, boleh diingat-ingat. Diingat-ingat ya. Bisa tak takon. Bisa disaksikan ulang di YouTube-nya. 7 golongan yang akan mendapat naungan Allah di hari kiamat. Yang pertama yaitu imam yang adil. Pemimpin yang adil gitu ya. Presiden yang adil, gubernur yang adil, bupati, camat, pak lurah gitu ya, yang adil dan bertanggung jawab, itulah nantinya yang akan mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini golongan yang pertama gitu ya. Kayaknya golongan ini tidak cocok buat kita ya. Maksudnya ya kita kan imam keluarga ya, maksudnya nggak nyampe imam pemerintahan atau imam ini ya, pemimpin negara gitu ya. Oke, kita lanjut ke yang golongan kedua. Kalau tadi yang pertama imam yang adil, ya silakan kalau memang ada yang mau jadi pemimpin ya ini bisa ingat-ingat juga gitu ya. Oh, besok aku harus menjadi pemimpin yang adil. Pemimpin keluarga juga. Insya Allah itu juga termasuk. Yang kedua, ini yang paling menarik teman-teman. Wasyabun nasya'a bi ibadatillah. Seorang pemuda yang tumbuh dewasa dalam beribadah kepada Allah. Di sini disebutkan seorang pemuda yang tumbuh beribadah kepada Allah. Jadi seorang pemuda yang tumbuh dewasa dalam beribadah kepada Allah. Di sini disebutkan pemuda teman-teman. Pemuda ya, bukan orang tua. Karena kalau orang tua makin tua kok makin rajin sholat niku. Dijawab ya kayak di masjid-masjid kan ini banyak ya orang-orang sepuh yang ya sudah apa ya, mungkin sudah menjadi keharusan gitu ya. Tapi di sini disebutkan bukan orang tua, tapi anak muda gitu ya. Maka insya Allah kita ini ya termasuk golongan muda ya, yang mau memikirkan masjid gitu ya, mau bermajelis, insya Allah kita bagian dari yang disebutkan oleh Rasulullah ini. Syabun nasya'a bi ibadatillah. Jadi seorang pemuda yang tumbuh dewasa dalam beribadah kepada Allah. Umur-umur 17, 18 tapi gelem ngaji, gelem sholat di masjid, itu kan luar biasa ya. Jarang kan ditemukan di masjid. Makanya sampai-sampai Rasulullah memasukkan golongan tersebut kepada golongan yang akan mendapat naungan di hari kiamat nanti. Jadi insya Allah langkah teman-teman ini walaupun berat nantinya akan dibalas dengan balasan yang sangat istimewa ya. Kemudian yang ketiga yaitu warajulun qalbuhu mu'allaqu fil masajid. Nah, kalau ini tidak dikhususkan bagi pemuda ya, tapi umum. Siapa dia? Yaitu seseorang yang hatinya bergantung kepada masjid. Jadi apa ya? Hatinya itu selalu, wah ya Allah, terpaut dengan masjid gitu loh. Mau waktu subuh langsung kelingan subuh, adzan di masjid. Mau masuk zuhur langsung kelingan sholat zuhur gitu ya. Meninggalkan aktivitasnya dan langsung ke masjid. Mau masuk waktu asar langsung mematikan kendaraannya, parkir langsung ke masjid. Maghrib, isya dan seterusnya gitu. Nah, ini juga golongan yang nantinya akan mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang pertama tadi? Imam yang adil. Yang kedua, pemuda yang tumbuh dewasa dalam beribadah kepada Allah. Yang ketiga, seseorang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid gitu ya. Jadi kelingan masjid terus pokoknya. Urung ranunggu adzan langsung ke masjid gitu. Jadi sudah otomatis gitu lah hatinya, kalau waktunya sholat ya langsung ke masjid gitu ya. Nggak nunggu adzan, nggak nunggu alarm, nggak nunggu disuruh. Itulah nanti yang akan mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat yaitu dua orang yang saling mencintai di jalan Allah, keduanya berkumpul karena Allah dan berpisah karenanya gitu ya. Kemudian yang kelima, seorang lelaki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang mempunyai kedudukan yang cantik, lalu ia berkata, aku benar-benar takut kepada Allah. Masya Allah itu teman-teman.
Barangkali jangan sama sengaja. Jadi memang ini teman-teman apa namanya fitnah terbesar seorang ya jihad terbesar itu memang melawan hawa nafsu gitu ya. Jadi kalau teman-teman di sini ada yang diajak ketemuan sama seorang ibu-ibu, seorang wanita gitu ya. Kemudian teman-teman berkata, wah aku wedi soalnya itu mendekati zina. Wah masya Allah itu. Ini akan menjadi salah satu golongan yang nantinya akan mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu teman-teman. Atau kalau berat ya diajak nikah sekalian gitu ya. Ya lek Lara. Mumpun. Mun pinten. Wis tinggal lawan. Moga yang dimindul. Oke teman-teman kita lanjutkan. Tadi yang kelima ya, jadi seorang lelaki yang diajak berzina. Oh Jojo diajak ngajak. Jadi kalau ada laki-laki yang dia diajak, ya ini berlaku bagi perempuan juga ya. Perempuan yang diajak, kemudian dia berkata, ini akhafullah gitu ya. Saya takut kepada Allah. Nah, ini insya Allah bagian dari orang yang akan mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya teman-teman, golongan yang akan mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala yaitu warajulun tasaddaq bi shadaqah fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yamin. Seseorang yang bersedekah dengan satu sedekah lalu dia menyembunyikan sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan tangan kanannya. Jadi orang yang selalu bersedekah dan sedekahnya itu benar-benar apa ya? Raketok gitu. Dan sekarang ada orang yang sedekah di posting ketok-ketok oke. Ya sebenarnya itu nggak apa-apa gitu ya, asal kita bisa menjaga niat. Sedekah dengan terang-terangan itu juga bagus, tapi kalau bisa tersembunyi itu lebih bagus gitu ya. Itu teman-teman. Sampai-sampai di sini ini ya, sampai tangan kanannya tidak sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan tangan kanannya. Ini peribahasa aja gitu ya. Pokoknya sak iki gini lah, sak apa? Merimpen nih. Sak raketok-ketok ya. Sak rapet-rapete yo enak iso nek infak. Misalnya cuma ada ketok-ketok ini. Ya sesekali nggak apa-apa gitu ya. Nggak dikira ora infak. Tapi juga harus punya amalan-amalan tertentu yang memang benar-benar disembunyikan teman-teman. Karena ada baiknya kita sesekali diperlihatkan, sesekali ditutup-tutupi gitu ya. Soalnya ditutup-tutupi kabeh engko dikira wah kayak ora tau infak kan, malah tambah gawean. Wis tempat-tempat gak kerincing. Kemudian yang terakhir teman-teman yang ketujuh yaitu seseorang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan sepi lalu dia meneteskan air mata gitu. Jadi ya benar-benar apa ya? Merenungi kesalahan-kesalahannya gitu ya. Sampai meneteskan air mata. Jadi benar-benar dia sama Allah yang tahu gitu ya. Dia berdoa kepada Allah, tidak ada orang yang tahu sampai dia meneteskan air mata. Mungkin ada yang bilang, wah gampang itu, tapi ternyata agak gampang loh nangis itu. Nangis di hadapan Allah itu hal yang sulit gitu ya. Silakan kalau nggak percaya bisa dicoba gitu ya. Nggak ada apa-apa, terus doa pengen nangis itu kalau bukan orang yang biasa apa ya menintrospeksi dosa-dosanya itu sangat sulit gitu.
Tangi oke kan. Tanya. Seperti itu teman-teman. Jadi tadi ada 7 golongan ya. Silakan teman-teman. Harapannya inilah bisa memantaskan menjadi salah satu dari 7 tersebut gitu ya. Nek pemimpin yang adil kok abot yo sek liyane gitu ya. Syabun nasyabi ibadatillah. Pemuda yang tumbuh dewasa dalam beribadah. Iki ya abot juga ya. Ya wes, yang nomor 3 mungkin orang yang hatinya selalu terpaut, wah tambah abot. Atau yang ke-4 gitu ya, dia mencintai di jalan Allah dan keduanya berkumpul karenanya dan berpisah karenanya juga gitu ya. Jadi ini persahabatan yang terbentuk karena Allah Subhanahu wa taala maksudnya. Atau mungkin yang tadi gitu ya, diajak perempuan berzina kemudian kita mengatakan aku takut kepada Allah. Atau mau yang setelahnya lagi bersedekah dengan tersembunyi. Atau mau yang terakhir gitu ya, zikir mengingat Allah sampai meneteskan air mata gitu ya. Jadi silakan bisa dipilih teman-teman. Harapannya kita harus menjadi salah satu dari 7 golongan itu gitu ya. Ya supaya nanti kita di hari akhir mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya semoga dengan berkumpulnya kita secara rutin ini bisa menjadi bagian dari pemuda yang tumbuh dewasa dalam beribadah kepada Allah gitu ya. Ya, yang penting kan niat dulu gitu ya. Masalah hasil kan itu nanti gitu ya. Itu ya. Jadi kalau hari ini kita bisa datang kompak gitu ya. Ya harapannya kedepannya juga bisa seperti ini lagi gitu ya, atau harusnya nambah gitu. Kasih PR nanti muklis 1 orang harus ngajak 1 orang gitu ya. Jadi uji harus ngajak siapa gitu. Kita serah, yang penting bawa 1 orang lagi. Kemudian Lek Sandi ngajak siapa gitu. Hah? Jadi kan iso 2 kali lipat gitu ya. Cukup teman-teman, kita lanjutkan nanti untuk diskusinya gitu ya. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.